Baik, untuk faktor selanjutnya adalah keberadaan katalis. Jadi katalis ini mempercepat laju reaksi karena dia akan memberikan jalur alternatif untuk tahapan reaksi, atau dengan memperendah, ya, memperkecil energi aktivasi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa energi aktivasi adalah energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu molekul untuk dapat bertumbukan atau bereaksi. Nah, kalau misalnya energi minimumnya rendah, maka untuk mencapai energi minimum tersebut uh, lebih mudah, tidak perlu menggunakan pemanasan yang tinggi. Jadi katalis ini uh, mampu memperkecil energi aktivasi. Contoh katalis misalnya di dalam tubuh kita, ya, ada katalis yang berada pada mulut manusia, ya, yaitu air liur, di mana air liur ini mengandung ribuan enzim, ya. Banyak sekali jenis enzim, di mana enzim ini kerjanya spesifik. Jadi beberapa jenis semua jenis ya semua jenis karbohidrat, lemak, protein itu ada katalisnya masing-masing untuk mengubah memetabolismenya menjadi suatu energi. Nah, sementara kalau di luar tubuh, kalau kita mau mengubah makanan menjadi makanan yang masak, matang, itu kita butuh energi yang sangat tinggi, ya. Kita butuh kompor untuk memanaskan. Sementara ketika kita konsumsi, nah itu kan perlu di metabolisme lagi, diuraikan lagi sampai akhirnya menjadi suatu energi yang bisa digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Nah, tapi tubuh kita tidak menggunakan suhu yang sangat tinggi. Itu karena adanya katalis. Katalis ini dia memperkecil energi aktivasi yang dibutuhkan oleh bahan makanan agar dapat dimetabolisme di dalam tubuh sehingga berubah menjadi energi. Jadi tidak membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Mungkin bisa dibayangkan, ya, kalau misalnya tidak ada katalis di dalam tubuh kita, maka kita membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk memetabolisme makanan sehingga menjadi suatu energi. Nah, sekarang hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi di sini ada reaktan A ditambah reaktan B, kemudian menjadi produk C dan D. Untuk persamaan lajunya, maka konstanta di sini ada nilai konstanta tetapan, ya. A pangkat X, B pangkat Y. Jadi X dan Y ini adalah orde reaksi. Orde reaksi, ingat, ya, bukan koefisien. Ya, bukan koefisien, tapi orde reaksi. Nah, untuk paham tentang orde, maka saya jelaskan orde ini lebih menyatakan hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi. Jadi sumbu X-nya adalah konsentrasi, Y-nya adalah laju reaksi. Jadi orde itu hubungan antara variabel konsentrasi dan laju reaksi. Nah, orde ada beberapa, ya. Yang pertama adalah orde 0. Untuk orde 0 ini adalah orde yang menyatakan jika suatu reaktan ditambah semakin tinggi, ya, ditambah konsentrasinya semakin tinggi, maka jika tidak ada perubahan laju, maka dia disebut dengan orde 0. Jadi misal nih, di sini molaritas A 1 molar, ya. Lajunya adalah 3 molar per sekon.
Kemudian kita naikkan menjadi 2 molar. Nah, di sini lajunya tetap 3 molar per sekon. Jadi orde 0 ini maksudnya ketika seiring dengan bertambahnya konsentrasi reaktan, maka laju reaksi tidak mengalami perubahan atau tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Oleh karena itu, garis hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi makanya lurus ya. Jadinya lurus, tidak ada perubahan. Jadi selalu sama. Jadi berapapun ditambah tapi laju reaksinya tetap sama. Itu namanya orde 0. Nah, sekarang orde 1. Jadi kalau orde 1 ini adalah suatu hubungan yang linier berbanding lurus terhadap konsentrasi reaksinya. Misal, jika konsentrasi dinaikkan 4 kali lipat, maka laju reaksi juga akan menjadi 4/1, ya 4/1 atau 4 kali lebih besar. Jadi kalau 4 kali lipat dinaikkan, maka 4 kali lipat juga dia laju reaksinya akan lebih besar. Nah, jadi hubungannya linier berbanding lurus, itu namanya orde 1. Nah, bisa lihat di sini. Misal di sini 1 molar. Di sini 3 molar per sekon. Naik lagi 2 molar. Di sini 6 molar per sekon. Jadi dia lurus ya, ditambah, di sini semakin naik. Nah, itu namanya orde 1 karena dia berbanding lurus. Nah, kalau orde 2 ketika dinaikkan 2 kali, maka dia akan naik 2/2 kali. Jadi pangkat 2. Misal dinaikkan 3 kali, maka 3/2, 9 kali lipat lebih cepat. Misalnya konsentrasinya dari 1 molar ke 3 molar. Misalnya yang 1 molar, di sini 3 molar per sekon, kemudian di sini 3 dinaikkan 3 kali lebih tinggi ya, 3 molar misalnya. Di sini misalnya 3 molar. Maka kecepatannya menjadi 9 molar per sekon karena 3/2. Jadi dia pangkat 2 kali lebih besar terhadap laju reaksinya. Jadi begitu ya. Jadi pangkat di situ, jadi orde itu menyatakan hubungan antara konsentrasi dan laju reaksi. Bagaimana hubungannya? Apakah tidak ada hubungannya, maksudnya tidak mempengaruhi atau berbanding lurus, atau pangkat 2 kali lebih cepat laju reaksinya, itu adalah orde ya. Jadi ada orde 1, 0, 1, 2. Nah, kemudian ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, misalnya di sini ada reaksi NO2 ditambah CO. Nah, di sini menjadi NO plus CO2. Oke, kita lihat di sini ya. Laju reaksi awal di sini ada, ini lajunya. Jadi ini lajunya ya, ini V-nya di sini. Ini konsentrasi NO2 ya, ini konsentrasinya. Dan ini konsentrasi CO. Jadi begini. Jadi dia variasikan konsentrasi NO2 dan juga CO. Nah, dia variasikan. Bagaimana hubungannya dengan laju reaksinya? Maka laju reaksinya hasilnya ini. Misal NO2 dibuat 0,1 molar, CO dibuat 0,1 molar. Maka menghasilkan laju reaksi 0,005 molar per sekon. Nah, ini juga begini yang NO2 ya.
ini 0,4 molar, kemudian CO 0,1 molar, menghasilkan laju reaksi sekian. Nah, kalau ada data begini, maka kalian bisa mencari order reaksinya, kemudian order total, konstantanya, kemudian laju reaksi dari konsentrasi yang lain. Nah, yang pertama, order reaksi terhadap NO2. Berarti kita cari ordernya NO2. Jadi yang pertama kita harus asumsikan bahwa laju reaksi tadi adalah konstanta dikali dengan reaktan pangkat X dikalikan reaktan pangkat Y. Nah, reaktan kita tadi adalah NO2 dan CO. X dan Y ini adalah ordernya. Jadi kita asumsikan bahwa persamaan lajunya adalah seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai X, artinya order pada NO2 ya. Tadi yang A itu menentukan order NO2, maka yang kita cari di sini adalah X. Maka kita perlu membandingkan data eksperimen 1 dan 2 di mana NO2 bervariasi namun CO-nya konstan. Jadi kalau misalnya kita mau cari order dari NO2, maka kita cari data yang NO2-nya tidak sama konsentrasinya. Misalnya data ke-1 dan data kedua di sini NO2-nya konsentrasinya 0,1 dan 0,4. Kemudian untuk CO-nya sama 0,1 dan 0,1. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar nanti bisa dicoret untuk yang CO-nya. Tapi kalau kita cari order dari CO, maka kita cari data yang CO-nya berbeda konsentrasinya, misalnya data 1 dan 3 atau 2 dan 3 boleh. Tapi yang NO2-nya sama, berarti kita pakai data yang 1 dan 3 untuk yang order pada CO. Jadi data yang untuk NO2 kita pakai 1 dan 2 karena CO-nya yang sama, NO2 yang kita cari. Kalau CO yang kita cari, order CO yang kita cari, maka CO-nya berbeda tetapi NO2-nya sama. Berarti data 1 dan 3. Oke. Yang pertama, jadi kita tadi pakai data 1 dan 2 untuk mencari order pada NO2. Nah, jadi persamaannya adalah V2 karena tadi kita pakai data kedua ya. V2 sama dengan K NO2. 2 ini 2 di sini bukan dikalikan 2, maksudnya ini data kedua. Jadi identitas 2 kemudian 2 di sini itu identitas bahwa datanya yang diambil adalah data kedua. Nah, jadi kita tadi persamaannya ini kan. Nah, jadi kita masukkan ke sini V kecepatan yang kedua sama dengan konstanta NO2 pangkat X untuk data kedua, CO pangkat Y untuk data yang kedua. Nah, kemudian untuk data yang ke-1, kecepatan yang ke-1 sama dengan K konsentrasi NO2 di data ke-1 pangkat X, konsentrasi CO di data ke-1 pangkat Y. Nah, untuk CO, karena CO-nya tadi data kedua dan data ke-1 itu sama, maka ini bisa dicoret. Ya, jadi CO pangkat Y, CO pangkat Y yang bawah, CO untuk data kedua dan CO untuk data ke-1 ini bisa dicoret sehingga dapat ini. Jadi kita masukkan kecepatan yang kedua. Kecepatan yang kedua itu ini tadi ya. Kecepatan yang kedua 0,08 molar per sekon. Nah, ini. Jadi kita masukkan, kemudian
V1-nya adalah 0,05 molar per sekon. Ini